Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, semoga kalian semuanya sehat di rumah. Ya, sudah berapa minggu kita tidak bertemu? Ya, pastinya kangen kan? Iya, Bapak juga kangen. Kalian kangen gak sama Bapak? Kangen dong. Bapak kan kangen nih. Kita berdoa semoga corona ini cepat diambil oleh Allah. Oke, video ini Bapak buat khusus untuk kalian biar bisa belajar di rumah. Ya, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, tapi belajar jangan berhenti ya. Kan belajar di rumah juga bisa. Ya, oleh karena itu Bapak membuat video ini untuk kalian. Oke, sudah siap? Ya, sebelum kita belajar sebagaimana biasanya, mari kita berdoa membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Kita lanjut membaca surah pendek ya. Silakan dibaca sendiri-sendiri sementara video ini Bapak kasih jedah dulu. Atau boleh kalian pause dulu ya. Video ini kalian pause dulu, silakan membaca surah An-Nas sampai dengan surah Al-Fil seperti biasanya. Oke? Videonya di pause dulu. Setelah selesai membaca, kemudian boleh dilanjut. Oke, kita akan melanjutkan belajarnya. Sekarang sudah sampai beberapa ya. Nah, sekarang ternyata kita sudah sampai dengan bab 9 atau pelajaran 9. Ya, di sana di dalam bab ini kita akan membahas tentang masalah sholat. Bagaimana sholatnya di rumah? Rajin ya. Jangan sampai sholatnya ditinggalkan. Sudah sekolahnya tidak masuk, masa sholatnya juga ikut libur. Ya, jangan sampai. Jadi walaupun di rumah, ayo anak-anak, kalau waktunya sholat, harus sholat. Ya, walaupun mungkin ya saat ini kita belum bisa sholat berjamaah di masjid, ayo manfaatkan berjamaah bersama orang tua. Ya, ayah bunda, tolong didampingi anak-anaknya nggih, untuk bisa berjamaah bersama. Ini kesempatan bagi kita sebagai orang tua untuk langsung mendidik anak-anak kita sholat berjamaah di rumah secara terus-menerus sampai dengan masa ini selesai. Monggo. Oke anak-anak, bab 9 ini menjelaskan tentang masalah sholat. Apa sih sholat itu? Nah, arti sholat adalah ibadah tertentu atau ibadah khusus yang diawali dengan takbiratul ihram. Ingat ya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apa takbiratul ihram itu? Ya, takbiratul ihram ya gerakan ketika kita takbir. Allahu Akbar. Nah, ya. Allahu Akbar. Harus seperti ini. Ya. Kalau sudah begini, kita tidak boleh bercanda lagi. Kita sudah masuk dalam sholat. Kalau kita bercanda dalam sholat, maka sholatnya batal. Ayo. Siapa sholatnya yang masih sering senggol-senggolan? Siapa sholatnya yang masih sering cubit-cubitan? Ayo ngaku.
kalau kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, jadi sudah tidak ada aktivitas lain yang kita lakukan selain sholat. Oke? Paham ya? Jadi kalau sudah Allahu Akbar, ini pandangan kita harus fokus pada tempat sujud. Nah, tempat sujud kita di mana? Ya di bawah. Masa sujudnya di atas? Masa Allahu Akbar mau sujud ke atas? Ya di bawah. Nah, sujud di atas gimana? Masa mau terbang? Ya toh? Jadi setelah takbiratul ihram, pandangan fokus ke bawah. Gini, ini melatih kita atau membantu kita untuk fokus biar nggak toleh. Kalau sudah takbiratul ihram masih tengok kanan, tengok kiri kayak kucing mau nyebrang, sah nggak sholatnya? Iya, tidak sah. Makanya ya, nanti kalau sholat di rumah ataupun nanti sudah bisa sholat di masjid atau di musola, jangan tengok lagi. Paham? Harus paham dong, masa muridnya bapak nggak paham. Oke? Nah, selanjutnya, sholat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam. Jadi anak-anakku di rumah juga wajib sholat. Ya, walaupun masih kecil, itu juga wajib sebagai bentuk pembelajaran dan pembiasaan. Biar terbiasa. Kalau waktu kecil sudah rajin sholat, maka insya Allah ketika dewasa dia juga akan tambah rajin. Dia tidak akan berani meninggalkan sholat. Ya, jadi sholat itu adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Ya, dan sholat ini termasuk rukun Islam. Setelah syahadat, sholat. Jadi rukun Islam yang kedua adalah sholat. Ya. Sekarang Bapak mau tanya, kira-kira bisa jawab gak ya? Pasti bisa dong. Berapa kali? Berapa waktu kita mempunyai kewajiban untuk sholat dalam sehari semalam? 1, 2, 3, jawab. Berapa? Iya, berapa? 5, betul sekali. 5 waktu ya, 5 waktu. Ingat, 5 waktu. Ini jarinya Bapak ada berapa? Ada 5. Jarinya kalian ada berapa? Ada 5. Jarinya orang tua berapa? Ada 5. Berarti sholat sebanyak 5 waktu. Sebentar, tak benahin kopiah dulu biar tambah ganteng. Oke, lanjut ya. 5 waktu. Nah, kok kayak penceng kopiahnya? Sebentar ya. Oke, sudah. 5 waktu kita sholat sehari semalam, 5 waktu. Ya, apa saja itu? Ya, dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apa? Pertama, iya subuh. Yang kedua, iya zuhur. Yang ketiga, asar. Ya, yang keempat, maghrib. Yang kelima, isya. Jadi ada 5 waktu, betul sekali. Ya, jadi tidak boleh sholatnya dipilih-pilih. Pak, saya maunya sholat maghrib saja karena maghrib itu rame. Saya asar itu waktunya tidur jadi nggak sholat. Nggak boleh dipilih-pilih ya. Kewajiban sholat bukan untuk dipilih ya. Tidak ada pilihan dalam melaksanakan kewajiban sholat. Harus RUS apa? Kudu. Harus ya, harus. Jadi tidak boleh dipilih-pilih. Pak, saya sukanya sholat subuh saja karena di waktu subuh saya ngantuk jadi saya bisa tidur. Loh, masa niatnya sholat mau tidur? Pokoknya harus dikerjakan ya. Gimana di rumah harus juga. Dimanapun kita berada harus mengerjakan sholat ya. Tadi sudah berapa? Ada berapa kewajiban kita? Sholatnya 5 waktu. Apa saja?
Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang jumlah rakaat sholat. Ya. Sebelum kita membahas satu persatu, Bapak akan bertanya, siapa yang bisa menjawab? Angkat HP. Angkat tangan. Angkat orang tuanya. Jangan, masa orang tuanya diangkat? Gak kuat ya. Angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Ya, pertanyaannya adalah cukup gampang sekali. Ada berapa jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam? Maksudnya sholat wajib ini. Ada berapa kira-kira? Hitung. Sudah tahu jawabannya? Silakan dijawab. Hah? 15? 14? Ah, masa? Oke. Kita hitung bersama-sama. Sholat subuh berapa? 2 rakaat. 2. Sholat duhur berapa? 4. Berarti berapa ini? 6. Terus sholat asar berapa? 4. Berarti sudah berapa? 10. Sholat maghrib berapa? 3. Berarti sudah berapa? 13. Sholat isya berapa? 4. Berarti sudah berapa? Jumlahnya berapa? Betul. Jumlahnya 17. Berarti kita sehari semalam memiliki kewajiban sholat sebanyak 17 rakaat. Ya, tadi rinciannya subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kalau ada pertanyaan, sholat apa sajakah yang memiliki jumlah bilangan 4 rakaat? Ayo. Apa? Zuhur, asar, isya. 100. Luar biasa ya, memang murid-murid Bapak ini terbaik. 100. Jumlah bilangan sholat apa yang jumlah rakaatnya paling sedikit? Apa? Tidak sholat, Pak. Itu bukan paling sedikit, itu nggak ada jumlah rakaatnya. Apa? Sholat subuh berapa? 2 rakaat. Ya, kalau sholat maghrib 3, berarti jumlah di tengah-tengah ya, antara 2 dan 4. 3 sholat maghrib. Oke, sekarang Bapak akan tanya, sholat duhur kapan dikerjakannya? Pada waktu siang. Terus sholat asar kapan dikerjakannya? Pada waktu sore. Betul. Sholat maghrib pada waktu petang, senja ya, setelah terbenamnya matahari sampai munculnya mega merah. Apa sih Pak mega merah itu? Nanti tanya kepada ayah bundanya. Apa mega merah itu? Nah, mega merah adalah mega yang berwarna hijau. Oh ya enggak lah, masa mega merah? Mega yang berwarna hijau, mega yang berwarna merah. Biasanya dia terlihat ketika waktu maghrib di langit, di ufuk barat, di bagian barat itu biasanya ada yang berwarna merah-merah. Kalau tidak mendung, kalau mendung namanya mega gaib alias tidak ada meganya. Apalagi ya? Bapak bingung juga ya. Iya. Berarti sholat maghrib dilaksanakan pada waktu petang ya, antara terbenamnya matahari sampai dengan hilangnya mega merah. Berarti sudah tidak boleh sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ini adalah sholat yang paling sedikit waktunya. Ya, sekitar paling 10 menit sudah selesai, waktunya sudah habis. Jadi anak-anak di rumah, orang tuanya juga nggih. Sholat maghrib ini sangat sedikit sekali waktunya. Kalau sudah adzan, segera dilaksanakan sholatnya. Karena sedikit sekali anak-anak memang.
Ya kisaran 15 menit nggak sampai lah, sudah habis waktunya. Kalau tidak bersegera sholat, maka keburu ditinggal kereta. Oke? Dan yang selanjutnya adalah sholat isya. Sholat isya ini sholat yang dikerjakan setelah sholat maghrib, tapi yang nggak langsung setelah sholat maghrib kemudian langsung sholat isya, tidak. Menunggu waktu masuknya waktu sholat isya. Biasanya kalau saat ini itu jam 7:30 baru kemudian adzan, ya. Nah, sholat isya ini waktunya paling panjang, ya. Sepanjang apa? Sepanjang liburan corona. Enggak ya? Panjang memang, paling panjang. Dari jam 7:30 sampai dengan jam 3 itu boleh sholat isya, tapi jangan sampai menunggu nanti kita tidur dulu. Nah, kalau sudah tidur terus nggak bangun piye, nggak sholat nah, jadi nggak usah menunggu lah. Kalau sudah masuk waktunya langsung melaksanakan sholat isya. Tapi sholat isya ini paling panjang waktunya. Oke, jadi sudah tahu ya waktu-waktu sholat ya. Sholat duhur dikerjakan setelah sholat subuh, tapi sholat subuh ya dikerjakan pada waktu pagi. Oke, sholat maghrib dikerjakan setelah sholat maghrib, waktunya dikerjakan setelah sholat asar. Sholat isya dikerjakan setelah waktunya sholat maghrib. Sebentar, ada tukang sayur mengganggu aja. Nah, kita tunggu dulu. Nah, itu suaranya. Pip, 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 pip. Kalau kita belajar di sekolah nggak dengar ya ada tukang sayur. Nah, kalau belajarnya lewat YouTube ya resikonya ada tukang sayur lewat. Tapi nggak apa-apa, buat iklan lah, biar anak-anak nggak bosan dengerin suara bapak. Sudah berapa menit? Oh aduh, sudah hampir 20 menit. Ya sudah, mungkin kalian juga sudah bosan megang HP terus melototin HP-nya. Oke, terakhir ya, silakan belajar tentang bab sholat. Nah, nanti hari Senin tanggal 13 April Bapak akan memberikan soal latihan. Jadi silahkan dipelajari dulu, masih ada waktu. Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari panjang ya. Hari Senin nanti Bapak akan memberikan soal latihan bab atau pelajaran sholat ini. Ya, demikian anak-anak. Insya Allah nanti kalau ada waktu dan umur panjang, dan semoga kita bisa bertemu kembali. Ya, walaupun saat ini kita masih terbatas pertemuan kita hanya melalui smartphone, tapi harus tetap belajar loh ya. Harus tetap belajar. Ya, walaupun di rumah harus semangat belajarnya. Sekali lagi, walaupun di rumah harus semangat belajarnya. Dan ingat, harus patuh kepada kedua orang tua. Ya, apa? Harus taat kepada kedua orang tua. Jangan membuat orang tua marah, jangan membuat orang tua pusing, jangan membebani orang tua. Oke? Nah, anakku sekalian yang cantik dan ganteng-ganteng, yang pinter-pinter, amin. Ya, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.